Pagi hari ini kita bersama-sama akan berbincang-bincang di dalam webinar ini dengan tema The Chronicle of Salvation. Saya sebagai moderator akan membacakan CV daripada pembicara, sekaligus menjabat sebagai anggota Senat, dosen SDT Kristus Alpha Omega Semarang pada periode yang sama. Tahun 2015 sampai sekarang menjabat ketua tim editor penerbit KAO Press yang menerbitkan buku ajar ber-ISBN. Kemudian tahun 2019 sampai sekarang menjabat sebagai Kepala Pusat Penelitian dan Pengabdian Masyarakat P3M yang mengelola jurnal SIPK dan Journal of Theological Students atau GTS. Demikian sekilas tentang kurikulum vitae dari pembicara kita pada pagi hari ini. Tidak berlama-lama, maka waktu selanjutnya kami serahkan kepada Bapak Dr. Gideon MPH untuk memulai memberikan materi di dalam webinar ini. Selamat siang Bapak Ibu semuanya. Baik, Bapak Ibu semua. Jadi untuk memahami konsep keselamatan dalam surat Efesus ini, kita perlu lebih dulu mengetahui latar, ya, karena latar belakang dalam sastra surat itu sangat penting, ya. Nah, pertama kita ketahui dulu bahwa Paulus ini mengenal dengan baik jemaat Efesus, sebab Paulus sudah melayani 3 tahun di Efesus. Jadi dia sangat mengenal siapa jemaat yang sedang dia nasihati ini. Surat Efesus berisikan nasihat, solusi, atau jawaban yang sangat tepat untuk menyelesaikan permasalahan yang ada di Efesus. Karena ini adalah solusi, ya, ingat sastra surat itu tujuannya atau esensi dari sastra surat adalah solusi atau jawaban yang paling tepat untuk menyelesaikan permasalahan. Sebab itu kita perlu tahu keberadaan jemaat, dan ternyata Paulus telah melayani 3 tahun di sana. Jadi dia mengenal dengan baik keberadaan jemaat ini. Kisah Rasul 20 ayat 31 mencatat bahwa dia 3 tahun melayani di sana. Nah, setidaknya ada 3 permasalahan penting yang perlu kita lihat dulu di awal, ya. Yang pertama, di dalam surat Efesus bisa kita lihat ada permasalahan bahwa iman jemaat ini sedang mengalami kegoncangan. Ya. Imannya goncang tentang apa? Tentang Yesus sebagai satu-satunya jalan keselamatan. Hal ini penting Bapak Ibu kita ketahui lebih dulu, supaya ketika kita nanti belajar melihat ayat demi ayat ini, nanti kita ada pada satu konsep bersama, pemahaman yang sama tentang latar, ya, latar keberadaan jemaat Efesus. Mereka yang imannya sedang goncang, tentang keyakinannya bahwa Yesus sebagai satu-satunya jalan keselamatan. Ada indikasi bahwa jemaat ini dipengaruhi rupa-rupa pengajaran. Pasal 4 ayat 14 berkata demikian. Di pasal 2 ayat 15 kita melihat ada bentuk ajaran sesat yang muncul di sana adalah Yudaisme. Ini yang membuat iman jemaat goncang. Perlu kita ketahui bahwa jemaat Efesus itu memang sebagian besar adalah orang Yunani. Tapi ada sebagian kecil orang-orang Kristen Yahudi. Ingat, Kristen Yahudi. Nah, kelompok Kristen Yahudi ini masih dengan konsep Yudaismenya, yang meyakini bahwa keselamatan itu karena sunat dan hukum Taurat. Mereka telah diindoktrinasi sekian lama bahwa keselamatan adalah dengan mentaati hukum Taurat dan melakukan sunat. Jadi ketika mereka masuk menjadi Kristen, mereka tetap membawa konsep itu. Ini yang menyebabkan muncul ajaran-ajaran yang meresahkan jemaat.
Mereka mulai menjelaskan bahwa keselamatan itu tidak cukup hanya percaya kepada Yesus, tetapi juga harus melakukan hukum Taurat dan sunat. Nah, ini cikal bakal kegoncangan iman jemaat. Sampai kita bisa melihat di Kisah Rasul pasal 2 ayat 9, kelompok-kelompok Yudaisme ini, kelompok-kelompok berlatar belakang Yudaisme atau orang Kristen Yahudi ini merasa bangga karena mereka memiliki hukum Taurat dan sunat yang tidak dimiliki oleh Kristen Yunani. Itu sebabnya mereka memandang diri mereka jauh lebih baik karena mereka telah melakukan hukum Taurat dan sunat. Nah, orang-orang Kristen Yunani yang telah mendengar ajaran Paulus bahwa keselamatan hanya melalui Yesus, mereka mengalami kegoncangan iman. Yang kedua, yang menyebabkan iman jemaat ini goncang, ya, permasalahan pertama ini ya, masalah iman jemaat yang masih goncang. Penyebab yang kedua karena jemaat ini masih baru percaya ternyata. Mereka belum memiliki pengenalan yang baik tentang Allah. Kita bisa lihat di Efesus 1 ayat 17 sampai dengan 18, ya, pasal 4 ayat 13. Bahkan dikatakan di pasal 4 ayat 20 sampai 21, mereka telah belajar sebenarnya. Telah menerima pengajaran tentang Allah. Mereka sudah menerima, itu sebabnya kan mereka disebut orang-orang kudus. Telah percaya, tapi masih baru percaya dan belum memiliki pengenalan yang baik tentang Allah. Jadi jemaat ini punya permasalahan soal pengenalan akan Allah. Ini juga yang menyebabkan goncangnya iman jemaat ini. Jadi yang ketiga juga adalah penyebab goncangnya iman ini, mereka ragu bahwa Yesus itu adalah jalan keselamatan yang telah dianugerahkan Allah. Nah, ini keraguan dari jemaat Efesus yang menyebabkan imannya tergoncang. Oke. Selanjutnya, masalah yang kedua adalah, tadi masalah pertama kegoncangan iman. Kedua, jemaat ini terjadi perpecahan antara jemaat Yahudi dan non-Yahudi. Ya, orang Yahudi atau Kristen Yahudi merasa jauh lebih mulia dan merasa sebagai ahli waris, sementara orang-orang non-Yahudi dianggap second class dalam jemaat. Nah, perpecahan ini juga adalah ekspresi, ya, ekspresi dari iman jemaat yang belum baik. Nanti kita akan lihat, ya. Jadi karena iman jemaat yang baru saja mengenal Allah, kurang mengenal Allah dengan baik, ragu akan Yesus sebagai satu-satunya jalan keselamatan, berimbas kepada kualitas diri jemaat itu sendiri, sehingga terjadi perpecahan antar jemaat. Dan masalah yang ketiga yang dibicarakan di dalam surat Efesus ini adalah jemaat belum mengalami pembaharuan moral. Nah, memang jemaat ini berlatar belakang sebagai penyembah berhala, sehingga ini ada banyak kehidupan moral yang buruk ketika mereka belum menerima Yesus. Belum menerima Yesus, kehidupan moralnya sangat buruk. Tetapi setelah mereka menerima Yesus, kehidupan moralnya pun masih buruk. Nah, ini yang menjadi permasalahan, ya. Mereka sebelum terima Yesus, mereka adalah orang-orang pendendam, pendusta, pencuri, suka berkata kotor, mabuk anggur, dalam rumah tangganya berkonflik, ada moral seks yang bermasalah. Tetapi ketika mereka percaya kepada Yesus, telah menerima pengajaran tentang Dia, pasal 4 ayat 20, dan mereka masih hidup dalam moralitas yang lama.
Inilah 3 permasalahan yang kita akan lihat. Nah, ini tadi ya saya sudah jelaskan bahwa mereka punya latar belakang penyembah berhala. Latar belakang penyembah berhala. Ini juga mempengaruhi kehidupan moralitas yang buruk. Ingat, karena mereka tinggal dalam kegelapan, dikuasai dengan pikiran gelap, sehingga moralitas mereka gelap. Nah, tetapi yaitu mereka sudah percaya kepada Yesus, hanya masalahnya mereka tidak belum tampak dengan jelas perubahannya. Nah, kalau kita lihat nanti kita fokus di pasal 2 memang Bapak Ibu ya, karena memang pasal 2 yang lebih banyak berbicara tentang keselamatan. Nah, kalau kita lihat pada konteksnya, di pasal 2 ayat 1 sampai 3 ini menjelaskan tentang pelanggaran dan dosa. Hawa nafsu daging dan pikiran yang jahat, inilah yang menyebabkan kematian. Ya. Kematian di sini dalam bentuk present participle, menjadi mati. Sekarang, kenapa? Karena mereka melakukan pelanggaran dan dosa, mereka mengalami kematian. Jadi sebenarnya yang mau dikatakan di sini, ketika Paulus mengatakan di ayat 1 itu ya, pasal 2 ayat 1, kamu dahulu sudah mati. Itu kata dahulunya itu sebenarnya kurang tepat Bapak Ibu ya. Kamu sekarang sedang mati, kamu yang menjadi mati sekarang. Ya. Jadi sekalipun mereka sudah percaya kepada Yesus, Paulus menggunakan tenses present participle. Ingat ya, present itu menjelaskan keadaan sekarang, participle menerangkan. Jadi mereka menjadi mati sekarang. Karena apa? Disebutkan karena pelanggaran dan dosa-dosamu. Jelas mereka melanggar. Lalu ayat 4-7 dijelaskan kasih Allah mengubah kematian rohani menjadi kehidupan di dalam Kristus. Nah, ini yang luar biasa nanti kita bisa lihat. Kemudian di ayat 8-9 manusia diselamatkan melalui percaya pada Kristus, dan di ayat 9-10 manusia yang beriman kepada Yesus disebut telah memiliki hidup untuk menghasilkan pekerjaan baik. Dan di bagian selanjutnya yaitu ayat 11-22 Paulus menegaskan bahwa setiap orang percaya tidak lagi dipisah-pisahkan, baik yang berlatar belakang Yahudi dan non-Yahudi, semuanya dipersatukan di dalam Kristus. Ya, ini bisa kita lihat ya, mereka mati secara rohani, ya, kematian rohani ya yang dikatakan. Mereka mati, Bapak Ibu, pasal 2, kamu dahulu sudah mati, ya, kamu sekarang yang sudah mati kerohaniannya. Lalu di ayat 4, dihidupkan kembali. Ya, dihidupkan kembali. Ini adalah sesuatu yang luar biasa nanti. Karena ternyata Paulus pun mengatakan ya bahwa dirinya pun di ayat 3 disebut mati secara rohani. Jadi bukan hanya orang Yunani sebagai penyembah berhala saja yang disebut mati. Bukan orang yang belum menerima Yesus saja yang disebut mati secara rohani. Tetapi ini di ayat 3, sebenarnya dahulu kami juga terhitung di antara mereka. Mereka adalah maksudnya orang-orang yang penyembah berhala tadi. Ketika kami hidup di dalam hawa nafsu daging. Jadi kehidupan dalam hawa nafsu daging dan menuruti kehendak daging dan pikiran yang jahat adalah bentuk dari kematian rohani. Ya, kematian rohani di sini soal kualitas kerohanian yang hidup dan mati. Ya Bapak Ibu, saya sering menyebutnya begini.
kematian rohani tidak mampu memahami apa yang baik dan benar di hadapan Allah. Karena mati kerohaniannya, tapi kerohanian yang hidup, batin yang hidup bisa memahami apa yang baik yang berkenan di hadapan Allah. Sehingga ketika Paulus melakukan penganiayaan besar di Kisah Rasul 8 ayat 1, menyeret orang-orang di jalan-jalan yang percaya kepada Yesus, dia tidak melihat itu sebagai sebuah kejahatan. Di waktu kemudian di Filipi dia mengatakan bahwa itu semua adalah skubalan. Apa yang telah dia lakukan itu ternyata itu kotoran, kejijikan di hadapan Allah. Dia baru ngerti. Kenapa? Karena telah hidup rohaninya. Pada saat dia mati rohaninya, jemaat Efesus mengalami kematian rohani. Semua hal yang jahat, semua hal yang fasik tidak dilihat sebagai suatu kefasikan. Tapi dengan kehidupan rohani ini, kehidupan bersama Kristus. Jadi ini seperti switch ya, di switch. Tadinya mati, tapi kemudian hidup di dalam Kristus, ya, hidup di dalam Kristus. Oke, itu dia. Sekarang kita akan coba lihat langsung kepada Efesus pasal 2 ayat 8 sampai 10. Nah, kira-kira begini ya analisa sintaks. Sebelum saya akan menjelaskan tentang poin keselamatan. Nah, ini diawali dengan kata sebab untuk menekankan bahwa hal ini sangat penting ya untuk dipahami, untuk dimengerti. Lalu dia katakan, kalian sekarang adalah yang telah diselamatkan. Kalian sekarang itu dari kata ST, ini bentuknya present. Kalian sekarang adalah yang telah diselamatkan. Telah diselamatkan diberikan keterangan dengan kasih karunia. Lalu dapat penjelasan melalui iman. Jadi penyelamatan itu kamu sekarang adalah orang yang diselamatkan dengan kasih karunia. Ini bisa kita pahami nanti kalau kita melihat ayat 4 dan 5. Saya akan perlihatkan nanti kepada Bapak Ibu. Ayat 4 dan 5. Nah, dengan kasih karunia melalui iman. Dan lalu di sini jelaskan keselamatanmu itu tidak dihasilkan dari dirimu. Keselamatanmu itu adalah pemberian Allah. Ini ya. Keselamatan itu tidaklah dari perbuatanmu sehingga tidak seorang pun bisa menyombongkan diri atau membual. Nah, kita coba akan periksa satu persatu bagian ini. Nah, saya melihat Bapak Ibu semua bahwa keselamatan yang dibicarakan dalam surat Efesus ini memiliki dua pengertian atau dua konsep keselamatan. Yang pertama bicara tentang keselamatan adalah pembebasan dari hukum dosa. Sekali lagi, keselamatan itu yang pertama dia jelaskan adalah keselamatan dari pembebasan atas hukum dosa, atau keselamatan itu adalah pembebasan dari hukum dosa. Itu terlihat dalam Efesus 1 ayat 7. Kalau kita lihat Efesus pasal 1 ayat yang ke-7 Bapak Ibu. Sebab di dalam Dia dan oleh darahnya kita beroleh penebusan, yaitu pengampunan dosa menurut kekayaan kasih karunia-Nya. Jadi di Efesus ini Paulus bicara tentang keselamatan itu sebagai penebusan oleh darah Yesus yang terjadi satu kali selesai. Dan di dalam ayat 7 ini tense-nya tensisnya auris.
Paulus berbicara tentang keselamatan, berbicara tentang pembebasan dari hukum dosa. Itu yang pertama. Kalau kita lihat pasal 2 ayat 4 sampai dengan 5 tadi ya, ini masih sama. Masih dalam bentuk satu kali selesai, auris. Pembebasan dari hukum dosa. Ayat 4 sampai 5. Oh, kita lihat pasal 2 ayat 1 dulu Bapak Ibu ya. Pasal 2 ayat 1 tadi. Kamu dahulu sudah mati. Kai hoteos. Sunezo poinesen. Kata sunezo poinesen itu dalam bentuk auris aktif indikatif. Artinya telah menghidupkan kembali. Telah menghidupkan kita kembali. Telah ini ya, satu kali, auris soalnya. Lalu ada keterangan di bawahnya, ontas nekros. Kamu yang sekarang adalah, atau kamu yang sekarang menjadi mati. Jadi mereka mati, saat itu telah sedang mati kerohaniannya karena melakukan dosa. Tetapi Tuhan menghidupkan kembali. Itu sebabnya nanti kita lihat bukan karena perbuatanmu. Enggak. Murni ini kasih Allah. Ini yang mau kita lihat. Kondisi mereka sedang dalam keadaan mati. Sedang dalam keadaan jahat. Ontas nekros. Kamu sekarang menjadi mati. Sekarang kamu mati karena perbuatan dan kejahatanmu. Tapi lalu sebelumnya dikatakan tadi, Allah telah menghidupkan kembali. Satu kali selesai. Untuk lebih jelas bisa kita lihat sebenarnya di ayat, kita juga bisa lihat di ayat ketiga ya Bapak Ibu dalam versi bahasa Yunani. Di situ ada kata kerja kamu telah kembali. Kamu tapi dalam bentuk auris ya, kamu telah kembali dalam keinginan daging. Ya Bapak Ibu saya minta maaf mungkin tidak tepat seperti yang bahasa Indonesia ya. LAI kita karena saya terjemahkan dari sintaksnya. Jadi di situ dikatakan di ayat 3 itu kamu telah kembali dalam keinginan daging. Lalu di ayat 4-nya ini saya potong saja langsung. Tetapi itu tadi ya out yang sebelumnya tadi waktu kamu telah kembali ke dalam keinginan daging itu auris. Satu kali. Lalu di ayat 4-nya tetapi hoteos. Tetapi Tuhan dengan kasih karunia-Nya ya. Ayat 5 menggunakan kata yang sama tadi. Sunezo poinesen. Telah menghidupkan kembali dalam Kristus. Lihat ini. Bentuk aurisnya sama Bapak Ibu. Tadi dia kembali kepada kejahatan. Kembali ke dalam daging. Auris. Satu kali. Selesai sempurna. Tetapi dalam waktu yang dengan penggunaan tenses auris yang sama. Allah menghidupkan kembali. Artinya apa? Memang tidak punya dasar untuk membanggakan. Karena memang Allah men-sweet langsung. Orang yang berdosa kalau kamu dalam Kristus, tadi ya, konsep awalnya penebusan dalam Kristus, kamu dalam Kristus, kamu dihidupkan kembali. Kamu memperoleh suatu hidup yang baru kembali. Nah ini konsep keselamatan yang pertama. Satu kali selesai. Ini juga sesuai kalau kita lihat konteks jauh dalam Roma ya. Dalam Roma Paulus juga pernah bicara tentang ini dalam Roma pasal 6 ayat yang ketiga sampai keempat. Dikatakan begini, atau tidak tahukah kamu
bahwa kita semua yang telah dibaptis dalam Kristus telah dibaptis dalam kematiannya. Dengan demikian kita telah dikuburkan bersama-sama dengan Dia oleh baptisan dalam kematian, supaya sama seperti Kristus telah dibangkitkan dari antara orang mati oleh kemuliaan Bapa, demikian juga kita akan hidup dalam hidup yang baru. Sama, bentuknya semua auris. Jadi keselamatan itu bicara tentang pembebasan dari hukum dosa. Harusnya mati karena dosa. Tapi dalam Kristus kita diselamatkan. Artinya memiliki hidup baru. Tetapi Efesus tidak hanya bicara tentang auris. Kalau kita lihat pasal 2 ayat 5. Ya. Pasal 2 ayat 5 dan ayat ke-8, ini yang saya munculkan di slide Bapak Ibu. Keselamatan itu diartikan juga pembebasan dari kuasa dosa. Dan ini bersifat progresif. Kalau tadi dari hukum dosa, yaitu kematian menjadi hidup baru. Kalau sekarang dari kuasa dosa. Karena ternyata memang orang-orang Efesus berlatar belakang penyembah berhala, melakukan segala hal-hal yang amoral, jahat. Dan mereka tidak melihat hal itu sebagai suatu kejahatan. Dan ternyata di sini Paulus juga berbicara bahwa konsep keselamatan itu tidak hanya kita diselamatkan dari kematian sehingga memperoleh hidup yang baru. Enggak, tetapi kita juga memiliki kemampuan untuk bebas dari kuasa dosa. Dari kuasa dosa. Pasal 2 ayat 5 ya. Pasal 2 ayat 5 di situ telah menghidupkan kita bersama-sama dengan Kristus sekalipun kita telah mati oleh kesalahan kita. Oleh kasih karunia kamu diselamatkan. Kata diselamatkan itu dalam bentuk perfect pasif participle. Ayat 8 juga begitu. Sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Nah, semuanya menggunakan bentuk perfect pasif yang menunjukkan suatu kegiatan yang terjadi sekali. Jadi penyelamatan ini sekali selesai, tapi berbicara dampak. Ingat tenses perfect ya, Bapak Ibu. Jadi penyelamatan itu satu kali selesai. Iya, ini tadi hidup baru tadi. Dalam Kristus yang mati jadi hidup. Satu kali selesai penyelamatan itu. Tapi yang dibicarakan di sini dampak. Tenses perfect itu bukan bicara satu kali selesainya yang mau ditekankan. Tapi dampak yang dihasilkan dari yang satu kali selesai tadi. Apa itu dampaknya? Itu yang mau dibicarakan oleh Paulus. Jadi suatu progres. Artinya pembebasan manusia dari kuasa dosa. Itu dipertegas Bapak Ibu karena sebelum kata sesoimenoi ini diawali dengan kata kerja emi atau st ya. Di sana Bapak Ibu bisa lihat sebenarnya kalau Bapak Ibu punya aplikasi Alkitab. Jadi st sesoimenoi. St itu dalam bentuk present. Jadi kalau diterjemahkan itu kira-kira kamu sekarang adalah orang yang telah diselamatkan. Tetapi kamu nampak dampak. Nah, jadi ingin ditekankan adalah soal dampak dari keselamatan itu. Nah, dampak dari diselamatkan itu adalah hidup baru yang dapat bersekutu dengan Allah. Pasal 2 ayat 5 tadi. Pasal 2, 12, 13. Mengalami berkat-berkat ilahi. Pasal 1 ayat 3. Ya. 13, 14. Pasal 1 ayat 3. Ya. Kalau kita lihat. Terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus. Yang dalam Kristus telah mengaruniakan kepada kita segala berkat rohani di dalam sorga. Berkat rohani. Kata rohani di sini ternyata
berbicara tentang sesuatu yang batiniah, berkat yang spiritualitas, berkat spiritual dalam sorga. Berkat-berkat ilahi ini untuk apa? Kelanjutannya di ayat 4. Supaya. Nah, berkat ilahi itu Allah anugerahkan ya untuk mendukung pekerjaan penyelamatan kita tadi yang sifatnya menghasilkan dampak ya. Pembebasan dari kuasa tubuh dosa kita ini ya, karena memang natur tubuh kita adalah dosa, natur sinful nature ya. Kecenderungan kita adalah kecenderungan dosa. Tapi dikatakan dia mengaruniakan kepada segala berkat rohani. Untuk apa? Dijelaskan tujuan dalam bentuk infinitif ya, supaya kita kudus dan tak bercacat. Kudus dan tak bercacat dalam kasih. Memang LAI kurang menambahkan kata kasihnya ya. Nah, sebenarnya dalam bahasa Yunaninya dalam kasih di hadapannya. Jadi jemaat yang kudus dan tak bercacat dalam kasih di hadapan Allah, inilah yang menjadi tujuan. Bahkan di pasal 2 ayat 10, dampak yang dihasilkan dari keselamatan itu adalah melakukan perbuatan baik. Selanjutnya, Bapak Ibu, tadi dijelaskan di sini tentang kasih karunia, ya. Kenapa dikatakan bahwa kita tidak dapat membanggakan diri? Karena memang keselamatan itu dengan kasih karunia. Ya, saya gambarkan ini orang berdosa ya, untuk memiliki persekutuan dengan Allah. Ini tidak bisa dengan semuanya ini. Bahkan berdasarkan teks ya, jelas tekaris itu dalam case instrumen yang menjelaskan perannya sebagai sarana penyelamatan. Jadi lebih tepat diterjemahkan dengan kasih karunia, bukan karena, tapi dengan kasih karunia sebagai sarana. Apa itu kasih karunia? Ya, jadi kata kasih karunia itu artinya adalah kebaikan atau pemberian. Biasanya digunakan pada masa lampau itu, pada keyakinan kuno itu, Yunani kuno adalah sebagai pemberian dewa atau kebaikan para dewa kepada umat Yunani kuno. Nah, kata karis ini yang digunakan oleh Paulus untuk menjelaskan tentang kasih karunia Allah, memberikan Yesus sebagai korban salib tadi. Dengan korban salib lah. Dengan korban salib. Paulus menyebut bahwa Allah menunjukkan kebaikannya dengan memberi Yesus disalibkan demi penebusan manusia. Jadi frasa dengan kasih karunia Allah berbicara tentang pemberian Allah, yaitu penyaliban Yesus yang berperan sebagai sarana manusia diselamatkan. Nah, inilah tentang kasih karunia. Jadi keselamatan itu kalau dikatakan dengan kasih karunia yang mana? Kasih karunia yang disebutkan di sini adalah salib yang memberikan kita kemampuan untuk memiliki hidup baru. Lalu di sini juga kita bisa melihat ada pembahasan tentang iman. Ya. Dia tes pisteos melalui iman. Tadi sarana penyelamatannya adalah salib, korban Yesus disalib. Lalu dikatakan dia pisteos melalui iman.
Iman kepada Yesus merupakan syarat. Jadi karena pakai preposition dia, melalui iman. Ini syarat nih, harus iman. Makanya tadi di ayat 4 itu orang memperoleh hidup baru itu dalam Yesus. Sekalipun King James Version menerjemahkannya ya of the Christ. Tapi versi yang lain, TNT umpamanya, in Christ, dalam Kristus kita memperoleh hidup baru. Nah, di sini syaratnya dijelaskan melalui iman kita diselamatkan. Syaratnya ini. Paul Enns dalam bukunya menjelaskan ada 3 unsur iman. Ya. Iman itu bicara tentang intelektual. Iman memiliki unsur yang pertama adalah intelektual atau kognisi. Ya, kita memahami, mengetahui dari pembelajaran tentang siapa itu Allah. Iman juga bisa bicara tentang atau iman itu memiliki unsur emosional, afeksi. Artinya melibatkan batin. Yakin iman. Jadi hatinya menjadi yakin. Tentu mungkin ada pengalaman-pengalaman emosional yang membuat dia dari apa yang dia ketahui, dia yakini. Nah, ini pengalaman emosional ini juga bicara iman. Kombinasi antara intelektual dan emosional membentuk satu unsur lain dalam iman disebut unsur kehendak manusia atau psikomotorik, tindakan, perilaku. Akibat dari unsur intelektual ini dan unsur emosional maka diwujudkan dalam tindakan. Makanya kalau orang memiliki keyakinan bahwa Tuhan akan memberkatinya kalau dia tetap mengampuni orang yang melakukan kesalahan. Dia juga sangat yakin dari hatinya, emosionalnya, yakin betul. Lahir tindakan. Jadi bicara iman bukan hanya intelektual saja. Melalui iman di sini juga demikian. Melalui iman tidak hanya soal intelektual saja, tapi juga afeksi atau emosional dan juga psikomotorik. Ketiganya. Itulah iman. Ini kita melihat dari kitab yang lain ya, Bapak Ibu. Di Yakobus pasal 2 ayat 14 sampai 20 disebutkan ada orang yang menyebutkan iman intelektual. Iman kognisi. Kalau kita lihat Yakobus pasal 2 ayat 14, apakah gunanya saudaraku jika seorang mengatakan, kata mengatakan dalam tenses present, terus menerus. Sekarang saat Yakobus menuliskan kata ini, orang-orang itu terus mengatakan, masih terus mengatakan bahwa ia mempunyai iman. Saya beriman. Terus mengatakan, padahal ia tidak mempunyai perbuatan. Nggak ada psikomotoriknya. Dapatkah iman itu menyelamatkan dia? Nah, ini kan pertanyaan retoris, ya, yang kita sudah tahu jawabannya pasti tidak. Lalu dikatakan, jika seorang saudara atau saudari tidak mempunyai pakaian dan kekurangan makanan sehari-hari. Nih, orang itu tahu bahwa orang itu tidak punya pakaian, kekurangan makanan pakaian sehari-hari, kekurangan makanan untuk sehari-hari. Ayat 16, dan seorang dari antara kamu berkata, selamat jalan, kenakanlah kain panas, makanlah sampai kenyang. Tapi ia tidak memberikan kepadanya apa yang perlu bagi tubuhnya. Apakah gunanya itu? Tidak berguna. Jadi yang mau dikatakan, kalau kamu cuma tahu orang itu butuh, kamu tahu Yesus itu Tuhan, tapi kamu cuma berkata saja, tidak ada unsur tindakan. Nggak berguna. Bahkan tadi dikatakan, iman seperti itu tidak bisa menyelamatkan. Iman intelektual tidak bisa menyelamatkan. Itu yang kita sebut dengan iman yang mati. Nah,
Yakobus juga menuntut hal yang Paulus juga menuntut hal yang serupa di bagian Efesus pasal 2. Itu sebabnya tadi dia menggunakan tenses perfect. Kata diselamatkan itu. Menghasilkan dampak. Harus menghasilkan dampak. 2 kali dia menggunakan bentuk perfect itu di pasal 2. Yaitu ayat 5 dan 8. Itu sebabnya di ayat 10 dia menekankan. Karena kita ini buatan Allah diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik. Tapi kita bukan melakukan kebaikan supaya selamat. Enggak. Bukan karena melakukan perbuatan baik kita selamat. Jelas tadi bahwa pengorbanan Kristus memberikan hidup baru. Tapi hidup baru itu adalah titik awal. Titik selanjutnya menghasilkan dampak pembebasan dari kuasa dosa. Ini bisa kita lakukan dengan tadi berkat ilahi. Berkat ilahi itu juga dibicarakan di ayat pasal 1 ayat 3. Nanti saya akan bahas tentang peranan Roh Kudus ya di bagian peranan Roh Kudus itu. Jadi iman yang benar selalu memperlihatkan dampak. Orang bisa melakukan hal yang baik bukan didasarkan pada iman. Bisa. Orang bisa melakukan apa yang baik tanpa didasarkan iman. Bisa. Namun iman yang hidup dari seorang percaya menjadikannya melakukan apa yang benar karena hormat dan takutnya akan Allah. Ini dasarnya. Jadi dia karena kualitas, karena hidup baru yang memperoleh berkat ilahi tadi, kudus dan tak bercacat dalam kasih. Ini yang menjadikannya hidup melakukan apa yang baik menurut kehendak Allah. Jadi memang ada perbuatan di sana dibicarakan, yaitu itu bukan hasil pekerjaanmu, lebih tepat diterjemahkan keselamatan tidak dihasilkan oleh perbuatan, ya. Paulus sedang meluruskan konsep keselamatan orang percaya di Efesus memang yang mulai dipengaruhi oleh konsep keselamatan Yudaisme. Paulus berkata bahwa keselamatan oleh Allah, keselamatan yang Allah berikan atas manusia hanya melalui korban salib, bukan karena mereka telah melakukan hukum Taurat. Paulus menjelaskan mengenai motivasi Allah menyelamatkan manusia, yaitu bukan hal baik dalam diri manusia, atau juga bukan karena ketaatan manusia pada hukum Taurat, melainkan murni. Tadi ya kita sudah lihat. Murni karena kasih Allah kepada manusia. Paulus menentang sikap memegahkan diri karena telah melakukan hukum Taurat. Nah ini memegahkan diri dari kata saumai, auris middle deponent. Atau bisa kita artikan ini mengungkapkan tingkat kepercayaan diri seseorang yang sangat tinggi. Jadi orang itu sampai membual. Karena dia merasa dia benar. Nah ini yang konyol ya Bapak Ibu. Kalau orang yang pikirannya memang tidak dibaharui, maka memang ekspresi-ekspresinya adalah hal-hal yang jahat, hal-hal yang salah di mata Allah. Salah satu ini contoh. Bagaimana mungkin seorang yang telah dibaharui, ya, atau dampak dari pembaharuan, dampak dari keselamatan tadi menghasilkan sikap membual. Nah, inilah yang dilakukan oleh orang-orang ini. Jadi sebenarnya bukan berarti Paulus menolak perbuatan. Tidak. Paulus tidak menolak perbuatan. Ada banyak bagian ayat yang bisa kita lihat bahwa Paulus tidak menolak perbuatan ya Bapak Ibu ya. Jadi perbuatan itu adalah yang tadi kita bicarakan, buah atau kehidupan yang progresif, penebusan, pembebasan dari kuasa dosa. Nah selanjutnya saya akan menjelaskan tentang peran Roh Kudus sebagai jaminan.
Nah, ini kan memang sangat sulit. Bagaimana mungkin orang telah percaya Yesus, ini beriman kepada Yesus, bisa bebas dari semua kelemahan-kelemahan dosa itu. Tapi di sini jelas di Efesus pasal 1 ayat 3 itu ada berkat ilahi, berkat spiritual yang diberikan. Tapi bagaimana menerima berkat spiritual itu? Nah, ayat 13 dan 14 menjadi kuncinya. Di dalam Dia kamu juga, karena kamu telah mendengar firman kebenaran yaitu Injil keselamatan, di dalam Dia kamu juga ketika kamu percaya dimeteraikan dengan Roh Kudus yang dijanjikan. Dan Roh Kudus itu adalah jaminan bagian kita sampai kita memperoleh seluruhnya. Jadi ayat 3 itu bicara berkat rohani. Tadi pasal 1 ayat 3. Untuk batin kita. Itu bicara tentang berkat ilahi dari Allah untuk kita supaya kita memiliki kesanggupan untuk hidup kudus. Ini sesuai dengan Yehezkiel ya, Bapak Ibu, 36. Mungkin satu orang bisa bantu saya untuk baca Yehezkiel 36 ayat 26. Kamu akan kuberikan hati yang baru dan roh yang baru di dalam batinmu, dan aku akan menjauhkan dari tubuhmu hati yang keras dan kuberikan kepadamu hati yang taat. Itulah berkat ilahi tadi. Nah, berkat itu hanya bisa diakses atau bisa diterima. Di ayat ke-14 dikatakan Roh Kudus adalah jaminan. Jaminan untuk apa? Jaminan yang memungkinkan jemaat secara nyata bisa menerima seluruh berkat rohani itu. Roh Kudus inilah yang membuat setiap orang percaya bisa menerima seluruh berkat rohani. Kalau kita lihat ayat 13, Roh Kudus itu disebutkan sebagai tanda. Saya sempat bingung, saudara ya, apa Roh Kudus ini selain ini jadi sarana kita memperoleh berkat, tapi juga dia jadi tanda. Dalam Matius, Markus, Lukas, Yohanes selalu merujuk pada peristiwa, pada janji. Janji Roh Kudus diberikan memang. Kalau kita melihat tahun penulisan Injil Matius, Markus, Lukas yang tidak begitu jauh dengan tahun-tahun penulisan surat Efesus. Katakan saja contoh, Matius ada yang meyakini ditulis tahun 50 sampai tahun 70. Tahun-tahun itu. Markus diperkirakan di tahun yang itu, tahun 50-an. Injil Lukas sekitar tahun 70. Memang Injil Yohanes yang jauh lebih lama ya, diperkirakan hingga tahun 80. Tapi dari periode yang panjang ini tampak selalu disebutkan tanda. Roh Kudus yang dijanjikan itu selalu disertai dengan penjelasan tentang tanda. Nah, kalau kita lihat di dalam Kisah Para Rasul, Roh Kudus yang dijanjikan itu selalu disertai, di Kisah Para Rasul ada 4 peristiwa besar di Kisah Para Rasul. Janji di 4 Injil tadi tentang Roh Kudus dicurahkan itu selalu disertai dengan tanda. Saya melihatnya sebagai baptisan Roh Kudus. Keselamatan hanya melalui Yesus, yes. Dari Yesus kita memperoleh hidup baru. Mati jadi baru, hidup baru. Tetapi enggak sampai di situ. Roh Kudus, Yesus menjanjikan penolong. Penolong yang lain untuk membantu kita menjadi orang yang diselamatkan, menghasilkan dampak tadi. Di ayat 13 itu Bapak Ibu, kalau saya terjemahkan secara literal, ayat 13, Efesus 1 ayat 13 itu kira-kira bunyinya begini. Kamu telah diberikan tanda atau meterai di dalam Dia. Tandanya apa? Lalu dijelaskan dengan Roh Kudus. Jadi tandanya Roh Kudus yang dijanjikan. Yaitu kamu yang lebih dulu telah mendengarkan firman kebenaran dan yang lebih dulu. Ini semuanya dalam bentuk aorist participle. Ingat kalau aorist participle lebih dulu dari kata kerja utamanya. Jadi mereka telah lebih dulu mendengar firman. Yes. Telah lebih dulu beriman. Yes. Telah lebih dulu baru diberi tanda. Saya yakin bahwa ini bicara tentang baptisan Roh Kudus. Kalau kita lihat di pasal 3 ayat 14. Itulah sebabnya aku sujud kepada Bapa, ayat 15, yang daripadanya semua turunan yang di dalam sorga dan di atas bumi menerimanya.
Aku berdoa supaya ia menurut kekayaan kemuliaannya menguatkan, meneguhkan kamu supaya kamu kuat, teguh melalui rohnya di dalam batinmu, melalui Roh Kudus di dalam batinmu. Apakah jemaat Efesus telah menerima Roh Kudus? Ya, penting. Kenapa? Untuk menguatkan, tadi pasal 3 ayat 16, menguatkan, meneguhkan. Nah, inilah peran Roh Kudus atas orang percaya. Dan peran yang penting lagi adalah untuk memampukan kita mengakses semua hikmat dan pengetahuan yang datangnya dari Allah. Itu juga berkat ilahi. Kalau Bapak Ibu lihat di dalam Efesus 1 ayat 8, ya memang di dalam bahasa Indonesia sedikit pemisahannya kurang begitu baik ya. Efesus 1 ayat 8, yang dilimpahkannya, apa yang dilimpahkannya? Di sini sebenarnya kalau kita lihat sintaksnya, tes karitos auto, itu yang ingin dijelaskan sebagai yang dilimpahkan. Aku sungguh-sungguh telah melimpahkan apa? Kasih karunia ke dalam kita atau kepada kita, ke dalam kita dilimpahkan. Ya, Allah sungguh-sungguh telah melimpahkan kasih karunia ke dalam kita. Lalu ditambahkan en passe sophia kai pronisei. Artinya di dalam segala hikmat dan di dalam segala pengetahuan yang dalam, insight, pronisei. Jadi berkat ilahi itu juga dapat diakses. Tadi salah satunya adalah pengetahuan yang mendalam tentang Allah. Itu kasih karunia Allah. Hikmat tentang Allah. Itu kasih karunia. Semuanya itu kudus dan tak bercacat, hikmat, pengetahuan, semua ini berkat-berkat ilahi yang diperlukan untuk menyokong kita tetap kuat, teguh dalam perjalanan iman sampai kita memiliki dampak. Jadi sekali lagi konsep keselamatan Efesus tidak hanya berbicara tentang keselamatan sekali selesai, tapi juga bicara tentang suatu progresivitas. Saya pikir itu cukup saya jelaskan. Silahkan saya kembalikan kepada moderator.